Hanya mungkin saya sedikit meluruskan abangku, Bang Faisal. Jadi mengenai jembatan Selat Sunda ya, Bang. Sebenarnya jembatan Selat Sunda itu tidak mangkrak. Karena apa? Karena baru visibility study. Dan akhirnya waktu itu kalau nggak salah di zaman 2014 itu, Bang, karena mungkin kurang efisien dan juga dilakukan segala macam penelitian oleh Bappenas, diganti oleh kalau nggak salah kawasan Merak, Lampung, Palembang, Bakahuni, Merak, Bakahuni, Lampung, Palembang, dan Tanjung Siapi-Api, MBPPT. Yang itu dan juga waktu itu Pak Jokowi juga bercerita ya bahwa anggarannya terlalu besar, makanya akhirnya disiapkan kapal feri, Bang, lebih murah. Jadi kalau yang Abang bilang tadi, saya ada satu hal yang kurang sepakat mengenai mangkraknya jembatan Selat Sunda, karena memang tidak pernah mangkrak, Bang. Nah itu Bang Karni. Terus mengenai IKN, mengenai NTT tadi, Bang, saya mau betulkan juga sedikit. Kami di NTT itu mendapat selama Pak Jokowi itu 9 bendungan. Dan ini menurut saya sangat dahsyat, termasuk Labuan Bajo dan juga Danau Kelimutu dan lain-lain itu masuk dalam otorita Labuan Bajo, dan saat ini sangat pesat ya. Pertumbuhan ekonomi kami juga cukup bagus, Bang. Karena saya melihat infrastruktur ini sangat penting. Jadi kita melihat IKN, Bang. Kalau kita melihat Jakarta, memang kalau saat ini menurut penelitian ya, bahwa kita itu tiap tahun merugi 100 triliun karena kemacetan. Belum lagi kita juga diancam oleh banjir, Bang. Saya bolak-balik dulu pernah mengurusi reklamasi pantai itu, Bang, yang dari nggak setuju, akhirnya saya diminta oleh salah satu teman pengembang besar lah untuk mensosialisasikan reklamasi di yang pantai Jakarta itu. Di situ memang tiap tahun itu kalau nggak salah 7 cm, Bang, penurunan dataran tanah kita ya. Dan ini juga suatu saat bisa-bisa Jakarta ini banjir, atau ya saya nggak mau bilang bahwa Jakarta ini akan tenggelam, tapi intinya kita lihat sekarang itu di daerah Marunda, terus saya mau singkat saja supaya lebih detail. Jadi pengakuan terhadap proyek IKN itu mangkrak itu datang dari kelompok yang merancangnya. Andrinov Caniago menyampaikan itu secara terbuka. IKN dimaksudkan sebagai scientific basic dengan memberi janji bahwa kota ramah lingkungan, tapi fakta tidak. Hancur-hancuran di sana. Dan itu diprotes oleh Greenpeace, oleh kelompok-kelompok LSM internasional. Jadi begini, saudaraku, ngotot untuk membela Jokowi dalam pendekatan hubungan emosional politik, saya apresiasi, kesetiaan itu bagus. Tetapi juga harus melihat realitas yang ada. Banyak orang hari ini susah, miskin, dan ancaman kelas menengah yang semakin turun. Tetapi kalau Jokowi menggunakan hak uang rakyat APBN itu, maka semua itu harus dilakukan secara transparan. Siapa yang tidak suka satu proyek rancangan ibu kota yang bagus? Semua orang yang berakal sehat setuju. Depan itu IKN nggak bakal mangkrak untuk tahun depan. Karena apa? Kemarin itu sudah disetujui oleh DPR, anggaran IKN itu 11,9 triliun. Yang mana anggaran ini diperlukan untuk pembangunan tahap 2 dan 3. Tahap 1 atau batch 1 itu
yang di sekitar kompleks pusat IKN, ada Istana Presiden, terus Istana Garuda, ada sektor Kementerian Sekretariat Negara, terus ada Kemenko 1, 2, dan 3, itu diperkirakan saat ini 95% sudah terbangun menuju 100%. Jadi kalau kita lihat bahwa sangat tidak mungkin kalau tahun depan itu IKN itu mangkrak. Karena kita masih ada sisa anggaran yang belum terserap itu sampai terakhir itu masih sekitar 45 apa berapa persen ya untuk anggaran 2024 yang belum terserap. Tapi pembangunan tahap 1 itu sudah hampir 95%, bahkan udah menuju 100%. Dan juga saat ini sudah mulai banyak investor lokal dan juga investor dari luar negeri yang masuk. Ya, kalau nggak salah hari ini Presiden ada melakukan groundbreaking juga untuk beberapa proyek di IKN yang dari investor luar negeri. Yang kita lihat kalau yang dari dalam negeri tentu kita udah sama-sama ketahui ada beberapa pembangunan hotel yang udah selesai 100%, Hotel Nusantara. Terus ada juga pembangunan rumah sakit itu kalau nggak salah sudah peletakan dan mulai membangun itu ada Rumah Sakit Abdi Waluyo, Rumah Sakit Mayapada, terus Rumah Sakit Hermina, termasuk kalau nggak salah satu lagi Rumah Sakit Umum Pertamina. Itu dari sisi fasilitas rumah sakit ya. Terus ada juga pembangunan beberapa kampus di sana dan juga beberapa bangunan-bangunan yang untuk ASN. Jadi sebenarnya saya mungkin yang berapa kali ke IKN, dan saya pernah menginap juga di HPK, Hunian Pekerja Konstruksi. Jadi hunian pekerja konstruksi itu kalau saya nggak salah menghitung ya, itu ada 17 tower yang di dalamnya masing-masing tower itu ada 1.000 pekerja. Jadi saat ini pekerja konstruksi itu di dalam IKN sendiri yang tinggal di tower 17 tower itu ada sekitar 17.000 orang. Terus ada lagi yang di luar IKN, di samping IKN. Nah, itu ada 10.000 pekerja konstruksi. Jadi ada 27.000 pekerja konstruksi yang membangun IKN dari pagi hingga malam lah. Ya, mungkin jam 5 lah, intinya itu. Kalau memang ada hambatan, ya kan, saya pernah diwawancara di IKN itu, memang kalau sore sekitar jam 3, jam 4, jam 5 itu mulai ada hujan. Makanya itu diperlukan rekayasa cuaca di situ. Ya, jadi memang hambatan-hambatan itu adalah masalah alam ya. Terus kalau bilang masalah di hunian pekerja konstruksi ini, saya tinggal di dalam itu, kebetulan ada teman saya pekerja situ, ya kan, dia seorang proyek manajer. Nah, di dalam HPH itu, satu tower itu, ya kan, ada 1.000 orang itu dibagi, ada yang satu kamar itu 4 orang, 10 orang. Nah, di dalam kamar itu ada AC, ada air mineral, ada kipas angin, ada toilet untuk buang air besar dan mandi, dan ada kantin di situ. Ya, dan kantin itu semua makanan ada untuk pekerja itu. Mulai dari mie rebus, mie goreng, kopi, teh dan sebagainya. Bahkan di dalam situ ada ATM. Ya. Jadi mungkin orang berpikir bahwa di IKN itu belum mengalir air.
Ya, sebenarnya bukan di HPK itu, hunian pekerja konstruksi. Tapi waktu Presiden mengatakan waktu itu sebelum 17 Agustus belum ada air dan listrik itu adalah belum ada aliran yang masuk ke rumah kawasan dari hunian para menteri atau Kemenko, hunian Kemenko 123 termasuk di Seknek, Sekap, dan juga kantor staf presiden. Tapi di sana kita lihat kayak di kantor staf presiden itu bahwa furniture sudah ada, AC sudah ada, gitu loh. Jadi sebenarnya waktu presiden mengatakan belum ada air dan listrik itu, bendungan Sepaku itu udah ada untuk hanya belum ada saluran untuk mengalirkan ke yang saya bilang tadi. Di gedung-gedung yang Kemenko 1 sampai 3, terus gedung Kemensesnek, KSP, Sekap. Nah, ini yang di inti dari pembangunan batch 1 atau tahap 1 itu belum ada aliran. Tapi saat ini sudah selesai. Ya, jadi kembali lagi boleh saya katakan bahwa saat ini kemarin Menteri PUPR dan juga Komisi 5 DPR RI, kalau nggak salah itu sudah intinya bahwa sudah menetapkan pagu anggaran untuk IKN di 2025 itu kalau nggak salah 11,9 triliun. Dan untuk anggaran 2024 ini masih ada, saya lupa berapa triliun, yang harus dihabiskan untuk diselesaikan. Ya, 45 triliun ya kalau nggak salah, yang harus dihabiskan hingga bulan Desember. Ya, jadi sangat kecil kemungkinan bahwa IKN ini mangkrak. Dan kita lihat Pak Jokowi sendiri dalam beberapa pernyataan bersama Pak Prabowo telah berjanji, dan itu semua ada media massa juga, bahwa Pak Prabowo akan melanjutkan IKN. Jadi kalau yang saya lihat itu hanya mungkin mengenai Kepres, ya itu tergantung lagi, karena memang di tahap untuk pelantikan presiden itu kalau nggak salah di ibu kota negara, ya, dan disaksikan nanti Bang Refli yang lebih paham ketatanegaraan boleh membetulkan ya. Intinya bahwa pengambilan sumpah jabatan presiden dan wapres itu di hadapan MPR ya, Bang Refli ya. Dan itu kalau nggak salah tanggal 20 Oktober. Kebiasaan ya, walaupun dalam konstitusi tidak ada tanggal 20 Oktober, tapi dalam konstitusi itu ada menyebutkan di ibu kota negara. Jadi saat ini pembangunan plaza legislatif yang kemungkinan di batch 3, tahap 3 itu belum ada. Jadi kalau saya meyakini bahwa pelantikan presiden itu dengan melihat keadaan yang ada di KN, pastinya akan dilakukan di gedung DPR MPR di Senayan. Tapi mengenai Kepres, ya nggak mungkin juga Presiden Jokowi menandatangani Kepres itu, karena kan Kepres itu nanti kan sudah menyatakan bahwa perpindahan ibu kota negara, dan di ibu kota negara itu akan dilakukan pelantikan presiden dan wapres terpilih. Mungkin dari saya itu aja Bang Karni, nanti kita sambung lagi. Tapi apa alasannya ya? Harusnya presiden sekarang ini udah berkantor di IKN, tapi nyatanya kan lebih banyak di Jakarta sebelum tanggal 20. Ya, Bang Karni. Ya, temuan rencana-rencana itu kan berantakan namanya. Ya, tapi kalau berantakan juga enggak ya Bang Karni, mohon maaf. Karena di situ ada jadwal presiden yang sudah disusun oleh Kemensesnek dan juga dari protokol istana dan sebagainya, itu sudah ada jadwal bahwa presiden tetap kembali ke
IKN, berkantor di Istana Garuda dan juga tinggal di Istana Kepresidenan, tapi beliau bisa moving kemana-mana memakai pesawat kepresidenan sesuai jadwal yang dilakukan oleh yang disusun oleh Kementerian Sekretariat Negara. Gitu Bang Arni.